Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMK Islam Insan Mulia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun masih harus belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab terakhir di semester 1 ini. Pembahasan kita yaitu tentang syaja'ah. Namun sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa anak-anakku yang soleh dan solehah untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, apa itu syaja'ah dalam Islam? Sebelum kita membahas lebih dalam, Ibu akan mereview dulu dari video yang sudah Ibu bagikan minggu lalu, yaitu tentang kisah Umar bin Khattab. Ya, salah satu gambaran syaja'ah atau berani membela kebenaran itu terdapat di Umar bin Khattab. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita menjadi orang yang berani menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Peta konsep pada bab syaja'ah ini yang harus anak-anak yang soleh-solehah pahami, pertama yaitu makna syaja'ah. Nah, anak-anak yang soleh-solehah nanti harus mampu menganalisis makna syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian harus mengetahui keterkaitan makna syaja'ah dengan mewujudkan kejujuran, dan tentunya anak-anak yang soleh dan solehah harus mampu mempraktikkan kehidupan yang jujur dan berani sesuai dengan syaja'ah yang sudah atau yang akan kita pelajari ini. Baik, sekarang kita akan sama-sama bedah makna syaja'ah dari segi bahasa dan istilah. Syaja'ah dari segi bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Arab. Asal katanya syuja'un, yang artinya berani atau gagah. Nah, dari segi istilah, syaja'ah itu artinya syiddatul qalbi indal ba'si, yang berarti kuatnya hati ketika menghadapi kesulitan. Syaja'ah juga berarti keteguhan hati, kuat pendirian, berani membela, dan mempertahankan sesuatu yang hak secara gigih dan terpuji. Syaja'ah ini tentu harus didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kebalikan dari kata syaja'ah yaitu al-juban, yang berarti takut. Jadi syaja'ah itu kebalikannya juban, takut. Kebalikan dari berani itu takut. Nah, itu tadi pengertian syaja'ah dari segi bahasa dan istilah. Baik, selanjutnya yaitu tentang dalil perintah syaja'ah, dalil nakli perintah syaja'ah terdapat dalam beberapa surah di Al-Quran, juga beberapa hadis, akan kita bahas sedikit saja, sebagian saja. Salah satunya perintah untuk berani membela agama yang terdapat dalam Quran surah Muhammad, surah ke-47 ayat 7. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita sama-sama baca ya. Dibuka Quran surah Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, yang dimaksud adalah yakni agama Allah dan agama Rasulnya, yang surkum, niscaya Dia atau Allah akan menolong kalian atas musuh-musuh kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan meneguhkan telapak kaki kalian, maksudnya meneguhkan telapak kakinya di dalam medan perang. Dalam surah lain dijelaskan juga tentang larangan untuk bersifat lemah yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-139. Ali Imran ini surah ketiga. Kita akan sama-sama baca, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim, yang artinya wala tahinu, janganlah kamu bersikap lemah, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati, wa antumul a'launa, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi, maksud tinggi itu ditinggi derajatnya, yang kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian dalil nakli yang berdasarkan kepada hadis, salah satu contohnya adalah hadis tentang anjuran atau perintah untuk berani bersikap jujur. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Ini juga sudah sering Ibu jelaskan di kelas 10 ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya atau bersikap jujurlah kalian, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa memiliki sifat syaja'ah, gitu, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-harinya? Tentu saja seseorang yang memiliki sifat syaja'ah ini, dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan perintah syaja'ah ini adalah perintah Allah. Ketika tidak dilaksanakan, maka tentu akan berdosa dan akan memunculkan rasa takut. Selanjutnya, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah, ya, meskipun diiming-imingi oleh rayuan dunia, uang, harta, tahta, gitu, dia tidak akan tergoda. Dia akan lebih mencintai akhirat. Tujuannya adalah akhirat. Yang ketiga, tidak takut kepada kematian. Karena sejatinya kematian itu adalah hal yang pasti. Semua manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Selanjutnya, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Jadi ketika dia sedang membela kebenaran, berani membela kebenaran, itu semata-mata hanya karena Allah. Maka ketika datang rayuan, misalnya ada ingin menyuap dan lain sebagainya, dia tidak akan tergoda ya oleh kekuatan materi tersebut. Semuanya disandarkan hanya karena Allah semata.
Selanjutnya adalah tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Ketika kita berada dalam posisi sedang membela kebenaran, maka sandarkan semuanya kepada Allah, akan pertolongan Allah. Ketika merasa takut, misalnya diancam atau takut dikucilkan oleh teman mengajak kepada keburukan, kemudian kita berkata tidak, tawakal saja dan yakin kepada Allah, masih ada pertolongan Allah dan masih akan ada teman yang lain yang akan menemani kita. Nah, yang terakhir, tentu saja seorang yang bersikap saja'ah ini itu adalah hasil dari pendidikan, ya, hasil dari mencari ilmu. Dia cari ilmunya saja'ah, kemudian tentu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak soleh dan soleha, orang yang memiliki sifat saja'ah itu mempunyai ciri-ciri, ya. Ada 3 ciri-cirinya yang sangat dominan. Yang pertama, dia memiliki sikap istiqomah di jalan Allah. Istiqomah itu tetap konsisten ketika melakukan kebaikan, tetap konsisten ketika membela kebenaran, ya. Dia tidak akan tergoda oleh godaan dunia, godaan materi, dan lain sebagainya. Dia juga tidak akan takut, dia tetap di jalan Allah. Yang kedua, orang yang memiliki sifat saja'ah itu memiliki sifat al-itsminan atau ketenangan. Jadi tidak takut itu, ya, berani, tenang ketika menghadapi ancaman, tidak resah, tidak gelisah, yakin aja bahwa akan ada pertolongan Allah, yakin bahwa Allah itu ada. Kemudian mempunyai sifat at-tafa'ul atau optimis, ya, yakin itu tadi. Ketika kita sudah berusaha, kita sudah berada di jalan Allah, kita sudah berani, sudah bersikap saja'ah, kita optimis. Apa yang kita lakukan itu adalah benar, akan memberikan berkah dalam kehidupan kita di dunia, kemudian tentu saja akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk-bentuk perilaku yang menunjukkan sifat saja'ah. Yang pertama, saja'ah dalam menghadapi musuh ketika berperang di jalan Allah, ya. Yang kedua, saja'ah dalam menegakkan kebenaran, berani dalam menegakkan kebenaran. Tentu kebenaran ini disandarkan kepada Allah, kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah saja'ah dalam mempertahankan kebenaran. Jadi ketika kita yakini apa yang kita lakukan itu adalah benar, berdasarkan kepada Allah, maka kita selanjutnya berani juga mempertahankannya. Selanjutnya, saja'ah dalam menjaga rahasia. Nah, ini seringkali sulit, ya, menjaga rahasia. Kadang-kadang ketika misalnya anak-anak yang soleh dan soleh ada temannya yang curhat, jangan disampaikan, ya, malah disampaikan. Nah, itu juga menuntut kita untuk bersikap saja'ah, berani, tahan diri, gitu, menahan dirinya untuk tidak mengungkapkan rahasia orang lain kepada yang lainnya, gitu. Cukup disimpan sendiri saja. Kemudian saja'ah dalam mengendalikan hawa nafsu. Ini juga yang tidak kalah pentingnya. Kita seringkali terjebak ketika membela kebenaran, kita mengungkapkannya dengan kasar, dengan kata-kata kotor, gitu, ya, dengan tidak santun. Itu salah. Jadi ketika kita membela kebenaran, berada di atas kebenaran, maka kita juga harus mengendalikan hawa nafsu, tidak dengan perkataan-perkataan yang kasar, menahan diri, ya. Dan menahan diri atau mengendalikan hawa nafsu itu memang paling sulit, gitu, ya. Maka itu perlu dilatih. Nah, perlu keberanian juga dalam mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya yaitu saja'ah dalam mengakui kesalahan. Saja'ah dalam bersikap objektif terhadap diri sendiri. Seringkali ketika kita berbuat salah, kita tidak berani mengaku, tidak berani mengakui kesalahan, malah berlari atau bersembunyi, atau bahkan lempar batu, sembunyi tangan. Kita yang berbuat salah, kita malah menuduh orang lain untuk yang melakukannya, gitu. Padahal
kita sendiri yang melakukan kesalahan. Nah, mengakui kesalahan itu kan tentu membutuhkan keberanian, ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, semua perintah Allah jika kita kerjakan itu tentu akan berhikmah untuk kita, ya. Termasuk juga memiliki sifat saja'ah ini. Sifat saja'ah memiliki hikmah dan manfaat. Yang pertama yaitu mendatangkan sifat mulia. Yang kedua menjauhkan diri dari sifat ceroboh, bodoh, takabur, meremehkan orang lain dan ujub. Jadi ketika kalian sudah memiliki sifat saja'ah, sudah berani, ya, kalian itu tidak akan takabur, tidak akan meremehkan orang lain, tidak akan menghina. Ya, jadi saja'ah itu bukan berarti harus ketika kita membela kebenaran, kita harus mengata-ngatai orang, harus menghina orang, tidak demikian. Nabi Muhammad ketika beliau dihina, dilempar batu, gitu ya, kemudian disakiti, bahkan hendak dibunuh, itu tidak dilawan dengan kekerasan lagi, tidak dilawan dengan perkataan kasar lagi, tetapi dicontohkan dengan uswah hasanah, dengan kebaikan. Dan hal itulah yang ternyata menarik para kaum Quraisy saat itu untuk memeluk Islam. Itu harus kita contoh di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membela kebenaran, maka membela kebenaran itu tentu dengan kebaikan, dengan perkataan yang baik, bil hikmah wal mau'idah hasanah, ya, bukan dengan kata-kata yang kotor, bukan dengan meremehkan atau menghina orang lain. Tunjukkan bahwa Islam itu santun, Islam itu rahmatan lil alamin. Selanjutnya sifat saja'ah ini manfaatnya yaitu menjauhkan diri dari sifat rendah diri, cemas, kecewa, kecil hati, dan lain sebagainya. Dari sifat pesimis juga, ya. Jadi kalau orang berani itu dia selalu optimis, dia selalu percaya diri, tidak rendah diri. Selanjutnya melawan rasa takut. Manfaatnya untuk bersifat saja'ah, lawan rasa takut kita. Ketika kita akan menghadapi tantangan, gitu ya, yang harus kita lawan, kita hadapi itu dengan keberanian, tidak dengan rasa takut. Nah, saja'ah juga itu mewariskan hal-hal yang baik. Jangan lupa bahwa ketika kita menabur kebaikan, maka yang akan kita petik adalah kebaikan pula. Nah, sifat saja'ah ini juga akan menumbuhkan rasa tabah dalam ketaatan. Jadi sifat saja'ah kan tidak mudah. Ketika kita melaksanakannya, kita harus bersikap tabah. Nanti akan terlatih untuk bersikap tabah dalam ketaatan. Nah, lalu adakah keterkaitan antara konsep saja'ah dengan kejujuran? Kalau dari segi kata, saja'ah dan kejujuran itu dua kata yang berbeda makna. Saja'ah itu berani, kejujuran itu artinya sikap apa adanya. Dalam penerapannya, saja'ah dan kejujuran tidak dapat dipisahkan. Keberanian harus dibarengi dengan kejujuran, atau untuk menegakkan kejujuran. Keberanian yang dilakukan bukan untuk kejujuran, dan kebenaran akan menimbulkan bencana. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, tentang kejujuran ini Ibu sudah pernah bahas, ya, di kelas 10. Jujur itu ada 3. Pertama, as-sidqu bin niyah, jujur dengan niat. Kemudian as-sidqu bil lisan, jujur dengan perkataan. Yang ketiga adalah as-sidqu bil amal, atau jujur dalam perbuatan. Nah, jujur dalam niat, jujur dalam perbuatan itu kaitannya dengan ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Menurut para ulama, ikhlas itu adalah istiwa'u amal abdi zahiri wal batini, yaitu ikhlas adalah kesamaan antara perbuatan seseorang hamba yang nampak dan yang tersembunyi. Lawan dari ikhlas riya, ya, wariya'u ayyakuna dhahiruhu khairan min batinihi, wasidqu fil ikhlas ayyakuna batinuhu amaru min zahirihi. Lawan dari ikhlas adalah riya, yaitu menampilkan luarnya,
lebih baik atau penampilan luarnya lebih baik dari hatinya. Seseorang yang jujur keikhlasannya atau betul-betul ikhlas, batinnya atau apa yang ada dalam hatinya lebih bertakwa dari apa yang nampak dari anggota badannya. Itu ya. Jadi kejujuran itu berkaitan juga dengan keikhlasan syaja'ah, itu berkaitan dengan kejujuran, kejujuran berkaitan dengan keikhlasan. Nah, anak-anak soleh dan solehah, terakhir kita akan mengetahui kaitan antara perilaku syaja'ah dengan perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memperoleh kesuksesan dalam menegakkan kebenaran itu melalui sikap syaja'ah dan kejujuran. Pertama, tentu saja keberanian ini harus didasarkan kepada sumber yang benar. Ya, sumbernya itu Allah, sumbernya itu Rasul, sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Ya, kebenaran itu bukan berdasarkan atas kebohongan. Jadi kita itu berani di atas kebenaran, bukan berani di atas kejahatan misalnya. Kemudian kita itu harus senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar, karena saat ini kadangkala ketika kita melihat suatu masalah itu terasa bias, terasa abu-abu. Kita kadangkala tidak tahu mana yang benar-benar hak dan mana yang batil. Kita kadang tidak tahu apakah si A ini orang yang benar, orang yang soleh, atau sebaliknya. Atau apakah yang kita bela itu adalah betul-betul kebenaran yang hakiki, atau malah kita terbawa-bawa oleh orang lain gitu. Padahal sebenarnya itu adalah salah. Maka dalam membela kebenaran kita harus selalu berdoa kepada Allah, mana ditunjukkan jalan yang benar. Selanjutnya, di dalam menegakkan kebenaran itu dilakukan dengan penuh hikmah. Ya, hikmah, mau'idah hasanah, dengan berdiskusi, bermusyawarah, bersikap baik gitu ya, dengan kelemah lembutan, dengan uswah, bukan dengan kekasaran, bukan dengan hinaan, bukan dengan makian gitu. Islam itu tidak begitu. Islam itu santun. Islam itu rahmatan lil alamin. Seperti yang tentunya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, bersikap kasih sayang terhadap orang-orang yang belum melakukan kebenaran. Ketika kita sudah berada di atas jalan yang benar, maka itu tidak boleh dijadikan sandaran untuk menghakimi atau menghina orang lain yang kita anggap itu belum benar. Menghina orang lain yang kita anggap itu salah, banyak dosa, hina misalnya, itu tidak boleh. Kita harus bersikap kasih sayang, kita doakan semoga orang yang kita anggap salah itu nanti diberi hidayah oleh Allah hingga menemukan jalan yang benar. Ya, ingat, bersikap kasih sayang, tidak boleh menjas, tidak boleh menghakimi, tidak boleh bersikap kasar. Gitu ya. Selanjutnya, mengedepankan sebagai teladan dalam menegakkan kebenaran. Itu tadi ya, sudah Ibu singgung bahwa kita itu membela kebenaran itu dengan uswah, dengan lemah lembut, dengan teladan, dengan contoh yang baik, bukan dengan huru hara, bukan dengan senjata, bukan dengan pertikaian, bukan dengan permusuhan. Kita itu harus menjadi teladan, mempunyai sikap tasamuh, ya, dalam mendengar kebenaran, mempunyai sikap kasih sayang. Kemudian kita juga tidak bosan untuk senantiasa berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, jadikanlah yang kita ini benar-benar di jalannya, benar-benar mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.